Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, juga para kiai, para guru, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja rahimakumullah. Ceramah kalau madhab sini ngantuk kayaknya, kalau madhab sini seger tuh. Iya. Kayaknya kalau gini kayaknya mau nguap aja dah. Kalau gini enak gini nih. Iya. Enggak ngelihat hadroh maksudnya. Nih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Betul nggak? Di luar rumah Nabi akhlaknya baik, di dalam rumah juga akhlaknya baik gitu. Ada nggak orang di luar baik, di rumahnya galak? Ada nggak, Bu? Di luar baik, lembut, di rumah sama istrinya galak, dicekek, dibanting. Lagi rame sekarang ini. Ada satu nikmat yang Allah berikan pada kita, namanya nikmat as-satru. Nikmat apaan? As-satru. Kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Nikmat as-satru artinya nikmat di mana Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Yang orang lihat dari kita cuman yang bagus-bagusnya doang, betul nggak? Yang jelek-jelek dari kita sama Allah diapain? Ditutup. Ketika orang memuji kita, mencium tangan kita, menghormati kita, itu bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Kenapa orang cium tangan kita? Karena orang nggak tahu kejelekan kita. Yang orang tahu cuman yang baik-baiknya doangan. Yang jelek-jelek sama Allah diapain? Ditutup. Namanya nikmat as-satru. Kan ada tuh orang di mana-mana terkenal baik, di rumahnya ternyata jahat. Ada nggak, Bu? Ada orang mengundang ustadz ke rumah Pak Ustadz. Tok 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 tok, assalamualaikum. Yang bukain pintu istrinya Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Haji, ada Pak Ustadz. Kata Bu Haji, mau ngapain? Mengundang Pak Ustadz. Kata istrinya Pak Ustadz, orang kayak gitu lo undang katanya. Orang kayak gitu lo undang. Enggak, bukan Ustadz sini, di luar negeri. Di luar negeri sini emang nggak ada. Ada kali Ustadz di mana-mana ngomongnya cakep banget, di rumahnya galak sama bininya. Ada nggak tuh? Ada nggak Ustadz yang mana nih? Jadi ada nikmat di mana Allah tutupin aib kita, kekurangan kita, kenakalan kita. Ada Imam Ibnu Athaillah bilang begini, man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi. Ketika orang menghormatimu, penghormatan itu dilakukan bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Orang hormatin kita karena dengan indahnya Allah tutupin aib kita.
Allah tutupin kekurangan kita. Falhamduliman sataroka, maka pujian harusnya diberikan kepada Allah yang nutupin aib kita, bukan kepada orang yang muji-muji kita. Kadang-kadang ada satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu kalimat lu sih enak banget. Ada nggak tuh? Ibu sih enak banget bu, bapak sih enak banget pak, rumah dekat dari masjid, paling tiap hari sholat di masjid, padahal dia jarang ke masjid. Hadirin, ada nggak orang yang rumahnya dekat dari masjid jarang ke masjid? Ada, tapi kan orang nggak tahu. Orang bilang, lu bapak sih enak banget pak, sholat rumah dekat dari masjid, ya nggak tuh? Paling juga sholat tiap hari di masjid, beduk maghrib di masjid, isya beduk di masjid, ya hadirin, subuh beduk doang di masjid, orangnya kagak. Ada ibu anaknya banyak, orang bilang apa? Ibu sih enak banget bu, anaknya banyak, paling tiap bulan ada yang bagi duit, ada yang bayarin listrik, ada yang beliin sembako, ya nggak tuh? Ibu sih enak banget, anaknya banyak. Apa kata nih ibu sambil nangis? Ya Allah Pak Ustadz, anak saya banyak doang Pak Ustadz, pelit-pelit Pak Ustadz. Orang tahu nggak? Orang tahu nggak? Nggak tahu. Yang orang tahu ini ibu anaknya pasti hidupnya senang. Ibu sih enak banget, ibu sih enak banget bu, suaminya Ustadz, di rumah ceramah mulu kali, ya enggak? Yang namanya suaminya Ustadz, mau tidur tausiah, bangun tidur tausiah, mau makan tausiah. Apa kata istrinya Ustadz? Ya Allah bu, Ustadz berceramah di masjid, di rumah marah-marah mulu. Orang nggak tahu, ya nggak tuh? Kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Saya ulangi, yang terlihat kadang tidak seperti yang sebenarnya. Ulangi, yang terlihat kadang tidak seperti yang sebenarnya. Ulangi, yang terlihat kadang-kadang tidak seperti yang sebenarnya. Ada anak muda seneng sama anak gadis, dia nembak, ditolak. Sedih nggak dia? Cuma kan banyak orang, apa yang dia bilang? Emang cewek dia doangan, banyak cewek yang lain. Kenapa dia kelihatan tegar begitu tuh? Banyak orang di rumah sendirian nangis. Kenapa dia kelihatan tegar? Emang perempuan dia doangan, masih banyak cewek yang lain. Ya enggak? Ya enggak? Kenapa dia kelihatan sabar dan tegar? Kenapa? Depan orang. Di rumahnya sendiri nangis nggak tuh? Keluar air mata dari hidung, dari semua, keluar air dari kuping, semua keluar, ya nggak tuh? Nangis gitu tuh. Ini anak remaja nih, anak remaja masih sekolah ya. Sekarang anak remaja pada pacaran mulu. Ada nggak nih? Anak SD sekarang pacaran, anak SD. Ada gak anak SD pacaran? Manggilnya Umi Abi. Iyalah. Ini yang masih sekolah, nih masih kuliah, yang penting sekarang belajar, ya enggak? Bilang cakep ya, bilang cakep ya. Ada beruang minum jamu, percuma berjuang, nikahnya bukan dengan kamu. Yeah. Sekolah dijemput, dianterin, kayak bapaknya gitu. Kuliah 4 tahun ditemenin tuh, pas lulus nikah sama orang. Ya elah. Bilang cakep ya, bilang cakep ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Yeah. Pahit nggak tuh? Pahit, pahit. Jadi kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ada orang kelihatan alim, soleh, ternyata bandar narkoba. Ada nggak tuh? Ya enggak, penegak hukum berbintang, ternyata pendukung judi online. Ada nggak Dirin? Ya nggak tuh? Kita kan nggak tahu. Ya nggak tuh? Yang kelihatan dari yang orang lihat dari kita cuman yang cakep-cakepnya doangan. Yang jelek-jelek sama Allah diapain? Ditutupin. Maka kalau orang muji-muji kita, ada sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, dia kalau dipuji-puji doanya begini. Selama ini kan kita kalau dipuji, ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ya alhamdulillah. Kan kita tuh gini,
saya bilang tadi, ada tamu ke rumah kita, ada tamu ke rumah kita. Kita punya anak kecil, anak kita kalau ada tamu duduk manis, ya nggak tuh? Duduk. Apa kata tamu? Ya Allah, ibu enak banget, anaknya kalem-kalem banget. Dalam hati apa yang kita bilang? Lo nggak tahu aja anak gua. Nih lagi ada tamu kalem. Nih kalau nggak tamu kayak tuyul nih anak, ya nggak? Ibu sih enak banget, anaknya kalem-kalem banget. Ya Allah, dia nggak tahu anak kita nakal. Ada nggak anak yang nakal? Ada ibu, ya Pak Ustadz, anak saya nakal banget Pak Ustadz, disuruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Tuh anaknya Pak Ustadz, saya capek banget Pak Ustadz. Kalau gitu suruh main aja Bu Haji biar dia belajar, ya gak? Selama ini kalau dipuji-puji, apa yang kita bilang? Alhamdulillah, ibu kayaknya anaknya kalmat. Alhamdulillah, kayaknya rumah tangganya sakinah. Alhamdulillah. Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq kalau dipuji dia bilang begini, doanya ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Orang memuji kita bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Kadang orang puji rumah tangga kita nih, di ruang tamu ada foto keluarga, ada nggak tuh? Suami, istri, anak pakai baju seragam, ada nggak tuh? Pakai seragam Persija. Ya nggak tuh? Persija lagi bagus-bagusnya, Liga 1 berhenti hadirin, payah banget dah, ya kan? Lah kan lagi menang mulu kemarin, ya nggak? Berhenti, ya kan? Nggak tahu besok lawan Persib nih, semoga menang. Apa tadi? Di ruang tamu foto keluarga, ada nggak tuh? Suami, istri, anak-anak, kayaknya, ya nggak? Sakinah mawadah, itu cuman foto doang. Kadang-kadang nggak begitu, kadang-kadang, ya nggak? Itu pun foto, diajak foto susah banget. Itu foto yang ke-13 itu, udah berantem itu foto, dipajang di ruang tamu. Jadi kalau dipuji orang, apa yang kita bilang? Allahumma ja'alni khairan mimma yazun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Orang lain nggak tahu kita, orang lain nggak tahu cerita keluarga kita, betul nggak? Yang orang lihat keluarga kita sakinah mawadah warohmah, padahal dalamnya ada nggak masalah? Ada nggak masalah rumah tangga? Ada banyak orang berumah tangga. Kalau tidak, pertama rumah tangga ujiannya harta. Ada nggak tuh? Pak Ustadz, saya berumah tangga bokek banget Pak Ustadz, padahal suami saya udah kerja banting tulang Pak Ustadz, dia dagang daging di pasar, ini banting tulang. Saya keluarga bokek banget Pak Ustadz. Ada kalau tidak diuji soal harta, ujiannya pasangannya. Suami saya Pak Ustadz, ada nggak tuh? Istri saya Pak Ustadz, apalagi keluarga-keluarga muda nih, ada nggak ujiannya? CLBK, iya, cinta lama belum kelar, ada nggak Deren? Suami istri udah punya anak 2, suami ketemu mantan waktu TK, iya elah, di Facebook, Instagram. Ujian bukan? Ujian. Kalau tidak diuji soal pasangan, akan diuji soal anak. Katanya udah menikah lama belum punya keturunan, ujian bukan? Padahal punya anak juga ujian juga gitu. Kalau tidak diuji soal anak, diuji soal mertua. Pak Ustadz, saya mah kalau berumah tangga duit banyak Pak Ustadz, anak juga ada Pak Ustadz, suami istri mesra Pak Ustadz, ujian saya mertua saya Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Ujiannya beda-beda hadirin, ya kan? Orang hidup ujiannya beda-beda. Kalau dipuji orang, apa yang kita bilang? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun.
Gini hadirin, nggak ada orang yang sempurna. Ustadz, saya dipuji-puji orang, saya tidak seperti yang orang sangka Pak Ustadz. Mudah-mudahan omongan orang jadi doa. Ingat, kita nggak boleh membongkar aib kita. Aib orang aja kita tutup, apalagi aib sendiri. Ada nggak orang yang suka menceritakan aib sendiri? Ngobrol kelamaan. Lu tau nggak, gua dulu nakal. Tau nggak kotak amal, gua yang ngambil dulu. Iya. Oh lu malingnya, gua, lu jangan bilang-bilang. Ama Allah udah ditutup, ngapain kita bongkar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku kesalahannya dimaafkan, diampunin nama Allah, kecuali orang yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, termasuk terang-terangan adalah ayya'malar rajulu bil laili amalan. Orang berbuat maksiat di malam hari, berbuat dosa, dulunya nakal, dulunya narkoba, tukang minum, dan kenakalan yang dulu ama Allah udah ditutup. Yang semalam dia nakal udah ditutup, orang gak ada yang tahu. Pagi harinya dia sendiri yang cerita sama orang. Ada nggak tuh? Semalam dia nakal, orang gak ada yang tahu. Kadang-kadang hadirin, orang tahu kita nakal dari mana taunya? Dari mana taunya? Kita sendiri yang cerita, ya enggak? Lu tau nggak? Ini perawan-perawan sini nih begini semua sama gua. Nah bang, enggak, gua traktir makan apa pada kekenyangan semua dulu pernah, ya enggak? Lu jenis-jenis minuman gua pernah nyoba semuanya, ya enggak? Ya kan? Pak Ustadz, ada nggak orang yang dulu tukang mabok sekarang tobat? Pak Ustadz, dulu teman saya tukang mabok begini Pak Ustadz, ya kan? Sekarang begini Pak Ustadz, sembayang bang, karena pakai ember Pak Ustadz. Makin gila dong dia, karena pakai ember. Kirain tobat kali, dulu begini karena begini Pak Ustadz, pakai galon sekarang. Sekarang banyak orang pada hijrah ya, alhamdulillah ya. Banyak orang pada tobat hadirin. Yang tato pada hijrah, ada nggak tuh? Tatonya gede-gede, ada nggak tuh? Dulu tato kecil dulu, tato di sini dulu ya, gambar bunga mawar, ada nggak tuh? Tato 20 tahun nih numbuh akar. Ini 20 tahun nih bunga mawar, udah akar sampai numbuh tuh, iya gak? Iya gak? Tatonya hilang, akarnya gak kecabut. Kalau dulu kita nakal, udah jangan cerita, diem udah. Tapi saya nggak seperti orang yang sangka, udah. Maksiatun aurathat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin aurathat izzan waghtiroron. Kenakalan masa lalu membuat kita menyesal, pengen berubah, taubat, itu lebih baik daripada bener dari dulu tapi akhirnya disombong hadirin. Saya ulangi, kita nakal dulu kemudian kita tobat lebih baik daripada bener dari dulu tapi akhirnya sombong. Ada nggak tuh? Katakanlah kita baru tobat hadirin, kita baru bener nih ngajak teman, bang ada pengajian bang di Nurul Falah, hadir ya bang. Ya lu ngajak gua mah ngaji dari dulu, gua dari orok udah apal Quran. Iya elah, sombong banget hadirin. Bukan begitu bang, rencananya jamaah Nurul Falah pengen umroh bareng, ya umroh lagi. Gua mau umroh udah sering banget, itu Hajar Aswad udah gua kenyot-kenyot. Lu nggak usah ngajak gua dah, ya enggak? Gua mau udah hatam. Sombong hadirin, ada nggak tuh? Itu kunci-kunci sorga udah gue pegang. Iya elah hadirin. Jadi kalau dulu kita nakal pernah begini, semoga Allah mengampuni kesalahan kita, ya enggak? Jadi kenakalan, tapi yang nakal-nakal itu udah jangan kita bongkar bu. Ada nggak orang puji rumah tangga kita? Ibu kayaknya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Oh enggak Pak Ustadz, saya sama suami berantem juga Pak Ustadz, smackdown Pak Ustadz di rumah. Oh elah, ngapain cerita, ya enggak? Namanya nikmat apaan? Nikmat as-satru, nikmat dimana Allah tutupin kenakalan kita. Kita nakal, kita bandel, kita jelek, orang nggak tahu. Nabi Muhammad itu di luar dia baik, di rumah juga baik. Nabi Muhammad tuh ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya,
kaifa kana akhlaqu atau khuluqu Rasulillah, gimana akhlaknya Nabi? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran, Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Ditanya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi kalau lagi di rumah, ya kan? Nabi kalau sedang di rumah ngapain? Qalat, kata Aisyah, Rasulullah SAW kana yaqumu fi khidmati ahlihi, Nabi kalau di rumah bantuin keluarganya. Suami bantuin istri, boleh nggak Bu? Nyapu, ngepel, boleh nggak suami? Lagi sibuk istrinya main HP. Sekarang emak-emak milenial banyak tuh di TikTok. Emak-emak pulang majlis taklim pakai seragam berenam TikTok. Ada di TikTok nenek-nenek emak-emak pakai seragam pengajian berenam depan majlis taklim. Ya Allah, saya like mantap ya gak? Emak-emak TikTok pakai seragam pengajian. Jadi ini nikmat, namanya nikmat as-satru, nikmat dimana Allah tutupin aib kita. Yang orang lihat dari kita cuman yang bagus-bagusnya doang, hadirin. Nah sekarang gimana caranya agar nikmat ini tetap Allah berikan kepada kita? Gimana caranya? Karena sekali lagi, kalau orang tahu kita sebenarnya, orang males cium tangan kita, orang males bergaul sama kita. Kenapa kita dihormatin, cium tangan? Bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Kita jelek, hadirin. Banyak yang jelek dari kita, cuman orang nggak tahu. Betul nggak tuh? Sama Allah diapain? Ditutupin. Ingat doanya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Gimana caranya agar Allah tetap tutupin aib kita? Yang pertama, doa. Ada doa yang sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah. Ya Allah, jangan ada dosa kami kecuali Engkau ampunin ya Allah. Jangan ada aib kecuali Engkau tutupin ya Allah. Ada doa yang lain, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah aib kami. Jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama agar nikmat ini tetap ada sama kita, minta. Bu, ada ibu anaknya nakal banget, anaknya narkoba, anaknya nyolong, apa kata? Ya Allah nak, yang kamu lakukan nak, ibu malu banget nih nak. Ya Allah, kalau tetangga tahu, saudara tahu, teman ibu tahu, malu nggak? Ya Allah, tutupilah aib kami. Ada ibu, ada istri, suaminya melakukan perselingkuhan. Ya Allah mas, bang, kalau tetangga tahu, malu banget kita bang. Ada nggak tuh? Ya Allah bang, nih kalau tetangga tahu, kantor tahu, tempat kerja tahu, pengurus masjid tahu, malu nggak kita? Ya Allah, tutupilah aib kami ya Allah. Maka kalau punya masalah jangan cerita kemana-mana, mendingan ngapain? Diam. Ini masalah dikit, update status, hai guys, masalah nih guys, seluruh dunia tahu, seluruh dunia, iya nggak usah cerita sama orang. Kalau mau curhat, teman mau curhat sama Allah. Kadang-kadang ya bang, suamiku yang kamu lakukan nih bang, kalau orang tuh malu banget kita. Kalau orang tua tahu, mertua tahu, keluarga, malu nggak bu? Malu. Ya Allah, tutupin aib kami. Yang pertama, minta pada Allah agar Allah tutupin aib kita. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupilah aib kami. Yang kedua, dengan cara agar Allah tutupin aib kita, caranya
tutupilah aib orang lain, maka aib kita akan ditutup sama Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang suka menutupi aib saudaranya, aib dia, kenakalan dia, kejelekan dia, sama Allah diapain? Ditutup. Berarti yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar sama Allah. Nggak boleh kita ngomong sembarangan, hadirin. Kan kita kadang ngomong sembarangan, ya nggak tuh? Ada gedung mewah nih, ada orang kaya, rumahnya gede, kita ngomong, ini gue yakin koruptor nih, gue yakin koruptor. Nggak boleh, hadirin. Siapa tahu dia merah tuyul, ya nggak? Kita kan nggak tahu, ya nggak boleh ngomong sembarangan, hadirin. Dia bukan koruptor, ya nggak boleh sembarangan kita ngomong. Di Depok tuh kan belum lama di Depok viral ya, ada orang nganggur, duitnya banyak, babi ngepet nih, babi ngepet ya. Tuh nggak di Depok dia viral, hadirin tuh. Ternyata bohong. Agar Allah tutupin aib kita, ngapain? Tutupilah aib orang. Yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar sama Allah. Ustadz, dia kan sembahyang baru sekarang Pak Ustadz. Dia dulu nggak sembahyang Pak Ustadz, dulu dia nakal Pak Ustadz. Udahlah, ya nggak? Kita juga jelek dulu, ya nggak tuh? Ngapain kita bongkar-bongkar aib orang, hadirin? Ya nggak? Yang suka bongkar-bongkar aib orang dibongkar sama Allah. Tapi ada kalau nggak salah 6 keadaan. Berapa? 6 kita boleh bongkar aib orang, menceritakan keburukan kalau ada tujuan. Yang pertama, boleh menceritakan kejelekan orang dengan tujuan nasihat. Bapak mau bisnis, saya tanya, Pak Haji sama siapa bisnis? Sama si fulan. Pak Haji, maaf ya, yang saya tahu dia tukang bohong, saya sering ketipu, orang banyak ketipu. Bener Pak Ustadz? Iya. Boleh nggak saya bilangin apa tujuannya? Nasihat. Boleh, hadirin, gitu tuh. Yang kedua, boleh menceritakan aib orang dengan tujuan pertimbangan dalam pernikahan. Di zaman Nabi ada seorang perempuan nanya sama ya Rasulullah, ada 2 orang laki-laki senang sama saya, gimana orangnya Nabi ya Rasulullah? Inna Muawiyah wa Abul Jahmi khotobani. Nabi, Muawiyah dan Abul Jaham kayaknya mau sama saya, gimana orangnya Nabi? Dan Nabi menceritakan keburukannya. Kata Nabi, amma Muawiyah fasu'lukun. Kalau Muawiyah dia orang yang nggak punya duit, bokeh tapi baik tapi nggak punya duit. Sementara Abul Jaham dia punya duit, cuman galak. Mau yang mana? Makan tapi berantem mulu, baik cuman lapar. Ingat, mau yang mana? Ustadz, yang cakep, kaya, baik, udah habis, udah gak ada, ya enggak? Nabi menyebutkan keburukan, boleh nggak? Sebagai bahan pertimbangan boleh. Ini ada anak gadis nih, nanya sama saya, Ustadz, ya Neng, ini Pak Ustadz ada anak laki ngelamar saya, katanya ngaji ya Pak Ustadz di Nurul Falah. Siapa namanya? Si Anu Pak Ustadz. Siapa? Rehan. Ada Rehan di sini, Rehan? Begitu sulit. Hah? Nggak ada Rehan. Mana Rehan? Oh nggak datang. Hah? Oh Rehan. Oh ini Rehan. Begitu sulit Rehan. Apa tadi tuh? Siapa namanya? Namanya Rehan Pak Ustadz. Rehan siapa? Rehan begitu sulit. Katanya ngaji Pak Ustadz. Begini ya Neng, yang saya tahu dia tuh orangnya kalau ngaji tidur mulu. Dari mulai baca Yasin, tahlil dia tidur, ngaji tidur, snack keluar baru bangun dia dah. Begitu snack baru bangun, ngatur lagi, bang sini belum bang, sini bang. Ciela, ngaji tidur, snack ngatur. Yang kedua, dia kalau tidur orangnya kenceng banget Neng. Pernah ada acara di masjid, acara itikaf, dia tidur kalau ngorok 7,5 skala Richter. Wah, kamu siap nggak nikah sama dia? Nih perempuan bingung nggak dia? Kan pertimbangan. Gimana ya Pak Ustadz? Jangan bingung Neng, sama Ustadz aja. Nah, ini dia ya gak?
Ustadz menang mulu dia. Boleh sebagai bahan pertimbangan dalam pernikahan. Ada nggak orang mau nikah nanya? Ada kan? Dia gimana sih orangnya? Dia gimana sih orangnya? Boleh, tapi jangan jelek-jelekin. Ini orang jelek-jelekin, dia dicakep-cakepin. Yang ketiga, boleh menceritakan aib orang dengan tujuan minta pendapat, istifta. Di zaman Nabi ada perempuan Hindun namanya. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan rajulun syahihun. Suamiku pelit banget Nabi. Suami pelit, aib bukan? Aib bukan? Kok udah cerita sama Nabi? Boleh, tujuannya nanya minta pendapat. Ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Karena pelit aku ambil dari dompet, nggak bilang-bilang dari dompetnya. Boleh nggak Nabi? Kata Nabi, boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Wah, kompak banget. Boleh. Boleh. Iya lah, nggak pakai mikir. Boleh nggak Bu? Boleh. Betul Bu. Kata Nabi, kalau suami pelit banget nggak ngasih nafkah, istri boleh ngambil nggak bilang-bilang. Tapi ngambil secukupnya. Belanja gocap ngambil 500.000, kebanyakan. Kadang-kadang Pak Haji nanya sama saya, Pak Ustadz, kenapa Pak Haji? Di rumah ada tuyul dah Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Sekarang duit cepet 200 hilang Pak Ustadz. Pak Haji, itu bukan tuyul, itu tuyul pakai jilbab. Emang orang Pak Haji kalau pelit banget duit ada aja yang hilang. Loh, kok Pak Ustadz tahu? Saya pengalaman Pak Haji. Dia nanya, ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Aib bukan? Aib bukan? Aib. Kok boleh minta pendapat? Kayak acara curhat dong mah. Iya dong. Ada nggak tuh? Mertua saya nih mah malas buat sembahyang. Kata mertua di rumah, abis nama gua udah diceritain dah di TV, ditayangin lagi nasional. Iya nggak? Ada nggak tuh? Curhat dong mah. Iya dong. Suami saya mah kalau bangun subuh susah banget. Bu, ada nggak suami bangun subuh susah? Mau nggak saya ajarin cara paling gampang membangunkan suami subuh? Gini caranya. Kan subuh-subuh nih, lampu matiin semuanya, gelap gulita. Kagetin Bu, man rabbuka. Gitu. Kan kaget tuh suaminya, la ilaha illallah, mati gua nih. Belum Bang, belum mati. Gitu. Tapi caranya lampu matiin dulu, matiin semua, gelap. Kagetin, man rabbuka wa man nabiyuka, la ilaha illallah. Mati saya ini. Belum Bang, belum mati. Saking malaikat munkar nakir nanyain dia, belum. Hadirin, sekarang banyak anak-anak namanya nama malaikat. Ada nggak anak-anak namanya Jibril? Demi Allah saya nggak bohong, saya ngajar di sini di dekat apa sih, di Cimatupang situ ada rumah Quran, ada santri namanya Israel. Kaget saya, Pak Ustadz namanya Israel. Itu yang paling ngeri, neneknya. Pokoknya dia WA, Nek, Israel mau main. Jangan, nenek belum siap. Sebab namanya Israel. Dia kan WA kakeknya, Kek, Israel mau main. Jangan, kata kakek masih banyak dosa. Jangan datang dulu. Lagian cucu namanya Israel, hadirin. Serem banget ya. Ya Allah, nih anak-anak dah. Saya ngomong apaan tadi ya? Cara bangunin suami subuh, gitu caranya ya. Lampu apain? Gelap gulita, terus kagetin, man rabbuka gitu. Jantungan suaminya meninggal. Ibu tangkap polisi. Jadi boleh menceritakan aib dengan tujuan minta pendapat, ya kan? Curhat dong mah, iya dong. Tapi kata para ulama, kalau bisa disamar-samarin, disamar-samarkan. Ustadz nanya, Ustadz ada suami istri Pak Ustadz berantem mulu Pak Ustadz, tetangga saya, dia padahal curhat dong mah, iya dong mah, ini mah tetangga saya berantem mulu mah. Kata tetangga, nah lu yang berantem gue dibawa-bawa gitu. Boleh tuh disamar-samarin, karena yang namanya aib tetap aja aib. Yang pertama tadi ngapain tuh? Nasihat. Yang kedua pertimbangan pernikahan. Yang ketiga minta pendapat. Yang keempat saksi di pengadilan. Ibu jadi di pengadilan nih, sidang korupsi,
Bapak saksi, apa yang Bapak tahu tentang tersangka? Saya tahu Pak Hakim, cuma saya takut gibah. Enggak, dia gimana orangnya? Saya nggak mau ngomong Pak Hakim, saya takut gibah. Kata Hakim, Bapak ngapain jadi saksi? Ya pokoknya dia ada dah. Iya gimana? Saya takut gibah. Kata Hakim, gue penjara juga nih orangnya. Enggak boleh cerita. Betul Pak Hakim, ini dia orangnya dari zaman sekolah emang korupsi, makan tempe 3 ngakunya nggak makan. Ada nggak tuh? Udah dapat berkat bilangnya belum dapat. Ada tuh orang kan maulid hadirin, maulid kan dikasih berkat hadirin, sama dia taruh di belakang takut ketendang, dia dikasih lagi taruh di belakang. Ketiga, kok 3 lu? Ya gue sih nggak minta, gue dikasih. Lu ngomong udah dapet, ya gue sih gue nggak minta. Ya kan panitia nggak ngeliat hadirin. Apa hukumnya pulang berberkat 3 hadirin? Itu gua kagak minta, orang gua kan gua taruh belakang, bagi lagi gua taruh belakang lagi 3, gua diem aja deh gua pulang. Ya enggak, itu cara agar dapat berkat lebih dari 1 hadirin ya. Udah saya ajarin tuh. Kemarin hari santri, kemarin ya hari santri ya, nih saya ajarin cara makan di nampan hadirin. Kan senampan berempat, ini cara santri ya. Senampan berapa orang? Berempat. Ayam berempat ya, gini caranya. Ayam kita pegang, makan ayam orang. Iya kan? Ayam orang habis baru ayam kita. Kata teman, payah buat orang udah gitu tuh. Boleh membuka aib dengan tujuan sidang di pengadilan jadi saksi. Yang berikutnya, boleh dengan tujuan merubah kemunkaran. Yang kelima nih, lapor polisi. Lapor Pak polisi, ada apaan? Ada orang narkoba Pak, ada orang pesta ini Pak, pesta narkoba minuman keras. Di mana? Ini Pak, di pasar Minggu, alamatnya ini. Siapa namanya? Si A, si B. Boleh gak? Boleh nggak? Boleh. Apa tujuannya? Merubah kemunkaran. Jangan lapor polisi, Pak, lapor Pak, apaan? Ada narkoba Pak. Di mana? Ada dah Pak, pokoknya ada. Siapa? Ada dah Pak. Saya takut gibah. Ya siapa? Di mana? Bapak endus Pak, endus. Gua tangkap juga lo, ya enggak? Boleh nggak cerita? Boleh hadirin. Ini dia begini kejahatan. Yang terakhir, boleh menceritakan aib orang dengan tujuan tanda pengenal. Littakrif. Ada nggak orang namanya sama? Ada nggak orang namanya sama? Nih nanya alamat. Bang, nomor nanya bang. Rumahnya Bang Udin di mana bang? Bang Udin. Udin yang mana? Pasti yang disebut kejelekannya. Udin yang kate. Apa Udin yang jabrik? Jarang bilang Udin yang ganteng. Jarang hadirin, jarang. Pasti diceritakan kekurangannya nggak tuh? Udin. Kan yang pertama Awaludin, yang terakhir Akhiruddin. Tukang rokok Samsudin, Samsu. Boleh tuh hadirin. Ada nggak orang namanya sama? Ada. Kalau Sahroni jarang Sahroni. Ada Sahrini. Ingat, beda dikit gitu hadirin. Ya nggak tuh? Namanya littakrif, dengan syarat dia nggak marah, dan kedua dengan itu dia dikenal. Jadi yang kedua, gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Jangan suka bongkar aib orang. Yang suka bongkar akan dibongkar, yang nutupin aib orang, aib dia akan ditutup. Yang terakhir, yang ketiga, gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Berhentilah kita semua dari kenakalan yang kita lakukan. Selama ini kita nakal dan kita aman-aman aja, sama Allah diapain? Ditutup. Tapi kalau kita nggak berhenti dengan caranya, Allah akan bongkar aib kita. Hari ini kita terkaget-kaget dengan banyak berita, ya nggak nih? Orang yang kita kenal baik-baik saja ternyata dia narkoba. Ada nggak dari itu? Orang yang baik-baik ternyata berselingkuh. Ada nggak tuh? Yang hadirin, orang yang kita kenal ternyata dia bakal jadi duta narkoba. Dia malah pesta narkoba. Ada nggak hadirin tuh? Ya kan? Allah bongkar semuanya, ya nggak tuh? Jadi begini, berhentilah kita semua dari kenakalan yang sekarang kita lakukan. Selama ini sama Allah diapain? Ditutup. Tapi kalau kita nggak berhenti dengan caranya, Allah akan bongkar kenakalan kita. Di Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, am hasiballadzina fi qulubihim maradun allai yukhrijallahu adghanahum
Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada keburukan, ada kebusukan, Allah tidak akan bongkar hatinya? Walau nasya'u la arainakahum wala ta'rifannahum bisimahum. Kalau kami mau, kata Allah, akan aku perlihatkan kepadamu mereka dengan ciri-cirinya. Di ujung ayat, wallahu ya'lamu a'malakum. Allah maha tahu dengan semua yang kita lakukan. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, Allah tahu nggak? Tetangga nggak tahu, pengurus masjid nggak tahu, jamaah nggak tahu, Allah tahu nggak? Dengan caranya Allah akan bongkar, hadirin. Contoh terakhir, ada suami terpilih sebagai suami teladan tingkat kelurahan, ada nggak nih? Suami teladan tingkat, dapat piagam, dipajang di ruang tamu. Pokoknya kalau ngomong enak banget. Bapak-bapak, mari kita sayangin istri kita, sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang harmonis. Di rumahnya galak, hadirin, ada nggak tuh? Apa kata istrinya? Abang di mana-mana ngomong cakep banget, sayangin istri, sayangin, di rumah abang galak sama saya, macam-macam loh ya, kata suami. Ingat, bang, suatu saat akan dibongkar sama Allah, ya nggak nih? Atau istri kali, ada perempuan dia ngisi seminar parenting tentang keluarga, ngomongnya cakep banget, seminar keliling ibu kota, keliling kota-kota besar. Mari kita sayangin anak kita, kita rawat anak kita dengan tangan kita sendiri, kita jaga anak kita. Dia keliling 4 bulan, anaknya nggak keurusan, hadirin. Anaknya upilnya gede-gede banget ya tuh. Kata suami, Neng, kamu kemana-mana ngomong, saya anak kita tuh nggak keurusan, udah ingus suruh naik, iya nggak? Tenang aja bang, suatu saat Allah bongkar aib kamu. Selama ini sama Allah diapain? Ditutup, hadirin. Kalau kita nggak berhenti, dibongkar semuanya. Hari ini saya ulangi, kita terkaget-kaget dengan beragam berita, ya nggak tuh? Orang yang ditanggap berselingkuh, ada yang kekerasan rumah tangga, ada yang narkoba, ada yang pembunuhan, ada nggak, hadirin tuh? Selama ini aman-aman aja, ya nggak tuh? Ya kan? Selama ini curang, korupsi, nakal, hadirin. Allah ngelihatnya nih, diperhatikan dan akan dibongkar oleh Allah. Saya ulangi, ini nikmat, namanya nikmat as-satru, nikmat dimana Allah tutupin aib kita. Gimana doanya? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Semoga kita seperti Nabi Muhammad, di luar rumah baik, di dalam rumah juga baik, di mana-mana baik, di rumah juga baik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, sebelum saya lupa, hadirin, silakan follow Instagram saya, sebab follower belum naik-naik, hadirin. Akunnya @syahroni_mardani. Nah, saya follow back malam ini juga ya. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa @syahroni_mardani. Emak milenial TikTok tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin
وفي السعن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة بالقبول والوصول وإلى جميع المعمول وإلى حضرة سيدنا رسول وآله وأصحابه الكرام أجمعين ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. سخر أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سع والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عداد الطس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكرك منتفعين ولكتابك ورسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا المؤمنين وألحقنا بالصالحين ووالدينا والأحبابنا والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا ولا
مطرودا ولا محروما رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق آمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.